Oke, selamat malam. Selamat datang di IG Live-ku kembali ya. Kali ini kita di IG Live malam ini akan ditemani oleh salah satu mahasiswa ya, mahasiswa baru dari Universitas Pelita Harapan yang akan membagikan pengalamannya di usaha perjalanan wisatanya. Tapi kita akan lebih bahas mengenai cerita beliau nanti kok bisa masuk ke ke ini bisa masuk ke UPH terus ambil jurusan pariwisata itu kenapa? Oke, kita tunggu. Halo, perkenalkan nama saya Marulena Pitupulu. Saya berasal dari Bintan. Mungkin saat ini yang belum Anda pernah ketahui bahwa Bintan ini terletak di Kepulauan Riau. Bintan ini berbatasan dengan Singapura. Jarak yang tempuhnya itu sedangkan dari Singapura hanya 55 menit menggunakan kapal feri, sedangkan dari Batam hanya 15 menit menggunakan speedboat. Kenapa kok ngambil jurusannya kok pariwisata ya, usaha perjalanan wisata di UPH itu untuk mengisi kekosongan atau memang karena tertarik minat ya? Saya mengambil jurusan usaha perjalanan wisata di UPH itu karena saya kebetulan hobi jalan. Saya juga suka tentang browsing, menonton destinasi pariwisata yang mungkin saat ini ya terkenalnya namanya Geopark Indonesia gitu. Oke. Oh gitu ya. Terus Bro Paru, kemarin waktu masuk UPH Jakarta itu gimana ceritanya ya? Kok bisa masuk ke sana? Itu lewat jalur apa aja ya? Di UPH itu menurut pengalaman saya kemarin itu ada dua jalur, jalur beasiswa sama reguler. Saya waktu itu reguler karena kan pertama kali baru masuk itu saya kebetulan bersamaan ya dengan STP kemarin itu saya sambil daftar PTN juga. Itu saya nggak ngerti yang namanya reguler, yang mana beasiswa gitu. Saya langsung main klik gitu. Kalau boleh jujur saya langsung mengkliknya gitu. Mengklik di jalur reguler gitu. Oke. Jadi kemarin tesnya kayak gimana, Bro? Kalau tesnya kemarin saya hanya berupa administrasi, fotokopi rapot, serta mengirimkan berkas-berkas yang lain-lain yang berkaitan dengan ijazah SMA, akte kelahiran, KK gitu. Itu kemarin berarti jalurnya online, bener gak? Iya, saya jalurnya online. Kebetulan waktu saya sambil mendaftar STP pun sambil online juga gitu. Oke. Berarti jalur masuknya lewat online ya. Itu kalau online itu gimana ya? Maksudnya berarti belum pernah sama sekali tatap muka atau datang ke kampus ya? Belum pernah, saya belum pernah tatap muka sama sekali di kampus gitu. Oh, oke. Kemarin kalau daftar itu gratis atau kena biaya pendaftaran? Kalau kemarin saya formulirnya yang menurut pengalaman saya kemarin tuh sekitar 400.000. Untuk masuk ke UPH ini? UPH 400.000 ya? Itu baru saja hanya formulir pendaftaran. Itu berbeda dengan seperti biaya studio, fasilitas lengkap lain, seragam, dan SPP gitu. Oh, oke. Mungkin boleh lah nih kita bicara soal biaya dulu ya di awal ya. Itu kalau biaya masuknya berarti kemarin kena berapa, Bro? Di jurusanmu ini ya, usaha perjalanan wisata ini. Kalau saya kan karena jalur reguler itu ya mungkin bisa mencapai puluhan juta. Itu baru hanya kayak fasilitas, kayak jas, terus biaya studio itu termasuk puluhan juta. Itu berbeda dengan per semester. Kalau per semester itu sekitar belasan juta. Contohnya mulai dari semester 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Itu termasuk biayanya itu bisa mencapai 9 belasan juta. Sedangkan yang semester 3, 6, 9 itu di bawah belasan juta. Oh, oke. Berarti ya, biaya masuknya itu kemarin
puluhan juta, terus per semesternya belasan juta ya. Iya. Itu Sedangkan itu biaya uh, mm, biaya sedangkan apa? biaya ini apa pendaftarannya yang seperti tadi berupa jas, berupa biaya studio, biaya kayak pengembangan yang lain gitu. Itu bisa dicicil per bulan gitu. Itu kita bisa dicicil per bulan melalui rekening UPH gitu. Oke, berarti kan ya apa bisa dicicil ya? Oke, siap-siap. Iya. Eh, berarti kemarin nggak ada tes seleksi wawancara ya? Atau ada syarat-syarat tertentu yang kamu kirimkan? Kalau untuk pada saat kemarin saya mendaftar itu, saya hanya mengirimkan berupa berkas seperti nilai, data diri saya berupa KTP gitu, dan lain-lain itu hanya itu saja. Tidak ada saya ngetes gitu. Kecuali yang pernah saya dengar tuh kayak jalur beasiswa lah gitu. Oh, Karena saya oke. kan jalur reguler. Reguler ya. Jadi kalau reguler hanya itu Iya. ya. Mungkin kalau kalau beasiswa lebih banyak persyaratannya ya berarti ya. Kalau beasiswa saya kurang tahu. Karena saya kan Hmm, waktu itu tidak mengerti yang namanya reguler, yang namanya beasiswa. Saya kan langsung klik, langsung langsung mendaftar klik aja. reguler. Ya, ya puji Tuhan ya saya keterima gitu. Oke. Berarti apa langsung masuk ya? Oke. Iya. Kemarin ospeknya terus gimana ini? Kalau selama pandemi corona ini terus ospeknya seperti apa kemarin? Ospeknya itu berupa nge-zoom, berupa pertemuannya itu melalui Zoom. Kita itu nanti didampingi sama mentor, namanya itu UPH Festival gitu. Jika ingin lebih tahu detail, itu ada di YouTube itu namanya UPH Festival 2020. Itu di hari kedua UPH Fest itu dihadiri sama pejabat negara seperti yang kemarin tuh Menteri Nadiem Makarim gitu. Dengan pejabat yang lainnya berupa rektor, CEO. Oke. Berarti kan ya pertemuan online-nya itu berarti berapa lama ya itu proses ospek online-nya itu? Kalau kemarin saya sampai sore jam 3 gitu. Karena kan Adfest-nya itu kan, UPH Fest-nya itu kan selama 2 hari. Selama 2 hari. Kemudian setelah Adfest itu pertemuan sama dosen pembimbing akademik. Oke. Selama oke, berarti nganu ya, cukup singkat juga ya, nggak mungkin karena online ya, jadi cukup Pak singkat. Iya. Terus Bro Paru itu kira-kira kalau perkuliahan itu harus pakai seragam seragam nggak sih? Kan UPH itu terkenal universitas yang apa maksudnya nggak usah pakai seragam bisa, tapi khusus di jurusan Bro Paru ini usaha perjalanan wisata itu wajib pakai seragam nggak kalau perkuliahan? Jika dalam perkuliahan itu ada berdasarkan jadwalnya mulai dari Senin sampai Jumat. Mulai dari Senin sampai Kamis itu menggunakan seragam. Jika hari Jumat itu menggunakan baju bebas yang rapi dan sopan gitu. Oh, tapi tetap kan ya berarti walaupun ini universitas tetap menganjurkan mahasiswa bidang pariwisata ini untuk tetap pakai seragam ya. Iya, tetap Waktu pakai seragam. waktu perkuliahan Zoom sendiri penampilan baru-baru juga seperti ini, pakai seragam gitu juga nggak sih? Oh, kalau di UPH itu dia terkadang pakai Microsoft Teams dia. Tidak hanya menggunakan Zoom. Cuma tergantung dosennya juga. Kadang kala ada dosen yang maunya pakai Zoom, ada yang maunya pakai Microsoft Teams gitu. Oke oke. Em, Bro Paru ini kan selama ini berarti online ya. Kira-kira waktu online Iya. ini em, pembelajarannya apa aja ya di jurusan usaha perjalanan wisata ini? Kalau dilihat dari semester 1 itu ada namanya geografi, geografi pariwisata, ada ekowisata, tata operasi darat, kargo, ada budaya pariwisata digital, pengantar pariwisata, ada teach skill.
Itu dilakukan secara online semua ya berarti ya? Dilihat dari semester 1 itu dilakukan secara teori, secara online, belum Secara online. ada sama sekali praktek gitu. Oke. Oke, berarti apa masih anu ya? Kalau ada praktik, apakah selama kuliah ini ada praktikum nggak sih? Kalau selama ini hingga saya masuk di semester 2 itu belum ada namanya praktik gitu, masih teori sama seperti semester 1. Oh, masih teori-teori ya. Berarti tugas-tugas saja, ngumpul-ngumpul tugas saja ya. Iya, ngumpulkan tugas sama ikut kayak seminar gitulah. Oh, ada seminar-seminar gitu ya. Oke. Iya, baru-baru ini kan kayak apa seminar tentang membangun pariwisata berkelanjutan gitu. Dia berhubungan dengan pariwisata. Sebelumnya kan tentang ekowisata gitu. Eko itu kan ramah lingkungan. Kalau wisata kan orang yang melakukan suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dengan berbasis ramah lingkungan, terus dia berbasis masyarakat. Contohnya di Bintan ini ya seperti wisata pertanian yang ada di Ekang gitu. Sedangkan wisata baharinya itu seperti apa snorkeling, selancar, itu lokasinya itu di Lagoy gitu. Karena kan Bintan ini kan Hmm. terkenal kan dengan wisatanya gitu. Objek wisatanya itu seperti bahari, contohnya kayak Trikora gitu. Dalam setiap tahun ini kan ada rangka event. Ya mungkin yang belum pernah ketahui kan, mungkin yang belum pernah diketahui bahwa pariwisata Bintan ini kan cukup populer gitu. Apalagi kan berseberangan dengan Singapura. Tempuhnya kan hanya 55 menit menggunakan kapal feri jalur laut gitu. Bintan ini kan Oh. termasuk apa fasilitas yang unik. Contohnya kayak kolam renang terbesar se Asia Tenggara gitu. Itu berada di Traser Hmm. Bay Lagoy gitu. Oh, oke. Untuk jurusanmu itu sebetulnya belajar apa sih? Usaha perjalanan wisata itu belajar apa aja sih yang ditekankan di Kalau dalam di mata semester kuliahnya? 2 ada belajar tiketing. Hal itu pun masih teori gitu, belum ada namanya praktek. Terus kita nanti ada belajar tarik dokumen pasasi. Kita nanti belajar tentang kode pesawat, kode maskapai gitu. Kode maskapai contohnya kayak Garuda, GA gitu. Kalau kode Itu bandara ya berarti. misalnya kayak Kuala Namu, KNO gitu. Dia belajarnya itu berkaitan dengan pariwisata. Ada belajar agama gitu. Oke oke, siap siap. Untuk di sana sendiri, untuk semesterannya itu KR apa SKS-nya itu paket atau ngambil-ngambil sendiri ya sesuai nilainya, Bro? Kalau SKS-nya itu, kalau dalam SKS-nya itu tidak ada ngambil sendiri gitu. Itu langsung Sudah muncul paket saja berarti. gitu. Sudah paket ya Sudah berarti ya. langsung muncul di semester 2 gitu. Oke, siap siap siap. Untuk apa Bro, apa program ini ya, usaha perjalanan wisata ini magangnya nanti di semester Iya. berapa kalau infonya? Kalau info yang saya lihat di tahun saya ini kan berbeda dengan angkatan sebelumnya. Kalau di tahun saya ini pada saat semester 5 nanti gitu. Itu kemarin karena saya dengar dari dosen kepala prodi itu magangnya nanti dosen yang cari gitu. Kadang-kala kan kita yang mau sendiri gitu, maunya magang di mana, misalnya maunya di airline atau di panorama, di Golden Rama gitu. Oh, berarti magangnya dicariin sama pihak kampus ya? Iya, Oke. Kalau menurut Bro Paru sendiri yang jadi keunggulan dari UPH Jakarta ini apa di jurusannya yang di usaha perjalanan wisata?
Kalau keunggulan di usaha perjalanan wisata itu ya kita memiliki fasilitas lengkap seperti praktik gitu. Praktiknya misalnya memandu gitu. Itu nanti belajarnya pada saat semester 4 gitu. Terus nama kampusnya itu memiliki yang ramah lingkungan gitu. Bebas dari asap rokok maupun polusi kendaraan gitu. Jadi kita pun belajarnya sangat nyaman gitu. Oke, oke, oke. Oh, gitu ya. Jadi fasilitasnya lengkap gitu ya. Udah semua ya. Lengkap. Sudah semua Itu gitu. itu ada nanti di tengah semester atau di semester ke depan itu ada kira-kira perjalanan ke luar negeri nggak? Kalau perjalanan ke luar negeri saya belum pernah dengar. Yang saya pernah dengar itu namanya ada file trip. Dia file tripnya itu saya pernah dengar dari kakak tingkat saya gitu. Itu file tripnya itu ke Labuan Bajo, ke Bali, ke Oh, Bogor, ke hmm, Cirebon gitu. oh, oke, oke. Terus Itu nanti berarti, di situ ada kayak ah, belajar kebudayaan gitu. hmm, Di situ juga kita kayak perencanaan operasional perjalanan wisata gitu. Kalau disingkat namanya POPW gitu. oh, benar, benar, benar. Oke, wow. Nganu ya, berarti apa? Bro Paru ini termasuk luar biasa juga ya, sudah mulai memahami usaha perjalanan wisata ya, walaupun masih semester 2 ya. Ya, saya sih hanya sekedar tahu lah gitu. Bro Paru sendiri ini apa ya? Kalau boleh tahu em, D3, S1 atau D4? Kalau sekarang namanya nggak ada D4, yang ada sih sarjana terapan gitu, kayak S1-nya pariwisata Oh, gitu. oh oke. Berarti nganu ya, masuk ke sarjana terapan D4 ya. Oke, oke, oke. Itu berarti 8 semester ya paling enggak ya. Oke, oke, oke. Iya. Oke. Itu kalau misalkan field trip itu dikenakan biaya lagi nggak sih? Waktu misalnya yang disebut ke Labuan Bajo, ke Bali, kemana itu kenain biaya lagi sendiri berarti? Kalau hal itu saya kurang tahu gitu Bang, karena saya kan belum pernah file trip gitu. Kami kan belum bisa file trip. Oh iya kan masih nganu ya. Oke. Berarti selama pembelajaran ini semuanya via Zoom ya. Kira-kira tuh ada berapa sih em, yang di UPH ini yang jurusannya itu sama seperti kamu usaha perjalanan wisata? Kalau dalam satu kelas ya jumlahnya itu kalau dihitung tuh ada hanya 16 orang gitu. Berarti cukup anu ya, cukup apa? Eksklusif juga ya, 16 orang aja ya. Oke, oke. Berarti ya, sejauh ini apa suka duka dari Bro Paru sendiri selama kuliah di UPH? Kalau yang saya sukanya di jurusan pariwisata itu belajarnya asik, tidak monoton, terus kita ini berpikirnya itu dituntut secara kreatif gitu. Karena kan kalau pariwisata ini kan dituntut namanya secara kreatif, gimana kayak mengembangkan suatu, misalnya kayak suatu desa ini jadi tempat wisata. Dalam itu kita kan bisa menggunakan pakai teknik analisis SWOT namanya. Kalau di kepanjangannya kan seperti strength, weakness, opportunity, threat gitu. Sedangkan dukanya ya karena belajar online gitu. Jadi kayak kurang menarik gitu. Sebetulnya jika terjun ke lapangan itu pasti sangat menarik. Karena kan pariwisata ini kan memiliki public relation yang besar gitu. Public relation yang besar itu menurut pengalaman saya yang pernah magang di Resort Bayantri sekitar 3 tahun yang lalu gitu, jurusan pariwisata ini ruang lingkupnya itu besar. Kalau kita lihat secara hal kecil, contohnya seperti bekerja di resort, contohnya misalnya Resort Bayantri, itu kan terkenal dengan seluruh dunia. Terkenal dengan seluruh dunia seperti Bayantri Jepang, Hong Kong, Singapura, kalau di Thailand namanya Phuket. Di Indonesia itu hanya terdapat 2 resort yang namanya Bayantri. Itu hanya di Bintan sama di Bali. Sama seperti Club Med. Club Med pun halnya gitu juga. Dia lokasinya itu hanya di Bintan sama di Bali kalau khusus di Indonesia ya.
kita bicaranya ini khusus di Indonesia, sedangkan di luar negeri itu sampai ke Eropa gitu. Hal ini kan termasuk hotel chain gitu. Terus prospek dunia kerja ini sangat luas di bidang pariwisata. Saya jujur, saya tidak pernah menyesal milih usaha perjalanan wisata karena pariwisata ini kan merupakan suatu sumber yang membuat devisa negara itu naik gitu. Sebagai aset negara gitu. Cuma di zaman sekarang ini kan pariwisata kan cukup turun drastis gitu karena halnya dengan pandemi. Jika pandemi kan orang kan melakukan wisata kan hanya secara virtual gitu. Virtual tourism. Oh, ada sekarang yang namanya virtual tourism itu? Ada, karena saya di semester 1 namanya pelajaran budaya pariwisata digital tuh kami dilatih ini untuk mempromosikan suatu tempat wisata. Saya mempromosikan tempat daerah asal saya sendiri. Saya itu mempromosikan destinasi wilayah Bintan. Sedangkan produknya ini saya mempromosikan tentang resort yang saya pernah magang gitu. Karena kan resort Bayantri yang ada di Bintan ini kan termasuk resort chain. Jika dalam rangka event gitu, setiap tahun kan pariwisata ini kan di Bintan ini selalu menyediakan event internasional seperti namanya Bintan Triathlon. Bintan Triathlon itu berupa kegiatan olahraga yang membuat para wisatawan menjadi belajar tentang di mananya kesehatan dan kebugaran jasmani. Hal itu kan menunjukkan wisata olahraga, dalam artian wisata olahraga itu kan sambil berwisata sambil menonton pertandingan gitu. Di setiap tahunnya ini tidak hanya Bintan Triathlon, berupa Kasmaran, Color Fun, sama Bintan Ironman, terus berupa pameran yang lain lah gitu. Karena kan Bintan kan termasuk daerah wilayah destinasi MICE di Indonesia. Bintan dan Batam ini kan termasuk. Kalau namanya Batam ini sebagai jalur penghubung perdagangan gitu. Oke. Wow. Berarti kan ya cukup kan juga ya, cukup banyak apa yang sudah didapat selama 2 semester ini ya. Oke, pertanyaanku selanjutnya ini kalau Bro Paru sendiri dulu SMA atau SMK ya? Jujur saya dulu namanya SMK. Saya bukan SMK perhotelan. Sekalipun saya bukan SMK pariwisata, saya itu dari SMK perkapalan jurusan instalasi pemesinan kapal di Tanjung Uban. Saya memilih jurusan pariwisata ini yang membuat saya terpikir tuh kalau pariwisata itu tidak monoton, senang, bertemu dengan orang, terus kita mengembangkan skill kita. Tidak hanya namanya hard skill, seperti yang baru-baru ini saya belajar namanya soft skill. Soft skill itu kan berkaitan dengan kepemimpinan kita, komunikasi, gaya bicara kita gitu, termasuk namanya express attitude kita gitu. Karena kan kalau pariwisata ini kan ruang lingkupnya luas. Walaupun saya dulunya beda jurusan, saya dulu sempat ya mencoba sudah 4 kali, tapi ya belum rezeki ya gagal lah gitu. Saya dulu sempat nganggur juga gitu. Oke. Apa ya kalau bicara soal ini ya, sebetulnya impian Bro Paru sendiri apa ya untuk masuk di dunia pariwisata ini ya? Kalau impian saya sih, saya ingin mengembangkan bakat dan minat saya gitu. Terus saya ingin bekerja itu yang lebih keterampilan yang secara global lah gitu. Karena kan pariwisata ini kan bukan hanya kreatif, tapi inovatif dan global gitu. Benar. Hal ini kan saya kan mengutip dari pengalaman saya waktu magang gitu. Walaupun saya magang di Bayantri kemarin tuh hanya singkat gitu. Hanya singkat sekitar 3 bulan. Oh, oke. Berarti dari magang itu yang membuat akhirnya Bro Paru malah justru terjun di dunia pariwisata ini ya?
Iya, walaupun saya itu beda jurusan. Saya yang awalnya di teknik instalasi pemesinan kapal, saya jadi di kuliahnya itu jurusan pariwisata. Saya awalnya sempat nggak terpikir. Dulu saya fokusnya itu daftar TNI Angkatan Darat. Saya 2 kali ngedaftar, baru PTN 2 kali juga. Saya di STPN Hai Bandung. Oke, oke, Saya oke. hanya tahu Oh, itu jurusan pariwisata hanya di situ doang. Ya, rupanya ada banyak gitu. Termasuk ya UPH ya. Saya coba ya puji Tuhan saya keterima. wow. Berarti apa penuh dengan ini ya, perjuangan juga ya. Keren sih, Bro. Iya. Bro Paru sendiri kira-kira ada nggak buat teman-teman yang juga tertarik untuk kuliah di jurusan perjalanan wisata ya, usaha perjalanan wisata atau dunia pariwisata itu kira-kira Bro Paru ada pesan-pesan apa buat mereka yang mau masuk ke jurusan ini? Kalau menurut pesan saya sih, ketika mau masuk namanya dunia perkuliahan, itu harus memilih jurusan yang benar disukai gitu. Bukan berdasarkan perguruan tinggi yang diminati gitu. Misalnya kan kayak saya nih, sukanya berwisata gitu. Saya sukanya lihat tempat wisata, ya saya masuklah ke usaha perjalanan wisata. Jika misalnya saya suka apa di bagian pastry, permasakan gitu, atau buat-buat roti-roti gitu, itu masuklah di jurusan perhotelan gitu. Karena kan di jurusan pariwisata di UPH ini hanya ada 2, satu perhotelan, satu perjalanan wisata gitu. Oh, oke. Wah, bener sih. Thank you. Thank you banget ya Bro Pari apa udah meluangkan waktunya ya sekitar 30 menit ini. Semoga Bro Pari juga anu ya apa Bro Paru sendiri em, kuliahnya lancar dan moga-moga nanti next time bisa ketemu ya dan kita bisa saling sharing-sharing kembali.